Pokoknya neraka aja hidup saya. Tarik, jam makin namanya orang yang penuh dengan emosi. Iya. Dan juga pernah diusir, lu mau usir gua? Bilang, matiin dulu gua. Ya udah ngapain sih ke gereja? Hidup tuh kayak gini, kayak neraka aja. Saya udah upaya bunuh diri 3 kali. Si iblis tuh ngingetin lagi, udah coba bunuh diri 3 kali, ya lu nya nggak mati-mati, ya sekarang udah matiin aja biang masalahnya. Udah gini nih, ini posisinya udah seperti ini nih. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom, sahabat keluarga Hati Ilahi. Bagaimana keadaannya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Bersama Tuhan, kita akan selalu hidup di dalam damai dan sukacita. Hari ini saya bersama suami ya. Kami bersukacita bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Elizabeth Luhartati. Selamat datang Ibu Elizabeth. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, Ibu Elizabeth ini kenapa sendiri? Kenapa Bu? Suaminya lagi kurang sehat. Kurang fit ya? Ya. Datang jauh-jauh dari Bandung loh Ibu. Kami sangat senang, terharu Ibu mau datang memberikan kesaksian. Saya lihat banyak kesaksian hidup Ibu, mulai dari segi rohani, pelayanan, segala macam ya. Tapi supaya nggak kepanjangan, kita kulik dari pernikahannya. Saya kenal Ibu kan dikenalin dari teman pelayanan kita ya. Jadi waktu saya telepon Ibu, ya Pak Stefanus, saya telepon Ibu, wah ini orang asik banget ya. Dan kisahnya wow, bikin jantung berdebar-debar juga ya. Dan luar biasa, terima kasih ya Ibu ya. Bagaimana? Ya mungkin kita gali ya dari awal. Ibu menikah di tahun berapa Bu? Boleh tahu? Saya menikah di tahun 91. Pacarannya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah setelah menikah bagaimana kehidupan pernikahan? Ya awal-awalnya fine-fine aja sih. Masih bulan madu ya. Masa-masa yang indah. Betul. Udah cukup mengenal suami belum waktu itu Bu? 2 tahun. Iya, selama pacaran dan sama. Menurut saya, menurut pandang saya sudah mengerti dia gitu. Orangnya perhatian, care, baik hati gitu. Loyal ya. Iya, nah terus kalau ke kantor kan saya bisa ngelihat ya dia dengan bawahan dia tuh seperti apa, dia memperlakukan bawahan dia, karena kan kerjanya kayak kontraktor gitu kan, berhubungan dengan kuli-kuli ya. Nah ada kuli yang sakit dia gampang tuh ngerogoh kantong gitu kan, dia bisa dibilang orangnya nggak tegaan, murah hati banget, pakai banget ya. Murah hati dan tidak sombong. Ya dia dikenal gitu. Nah, ya pokoknya itu salah satu yang membuat Ibu jatuh cinta juga kali ya. Iya, ya merupakan salah satu yang membuat saya suka itu gitu. Karena kan sifat baik. Iya, dan apa yang diajarkan papa saya itu ada di dalam diri dia gitu. Wah, jadi bikin wah ini orang wise banget, baik gitu kan, dan nggak bisa lihat orang susah gitu kan. Nah, wah berarti kan ini bisa aman di rumah tangga gitu kan. Ya ibaratnya ya suami idaman banget lah gitu kan. Nah ditambah lagi juga ya dengan perhatian yang dia berikan selama kita pacaran gitu kan. Selama pacaran kita nggak pernah ada yang namanya ribut tuh, nggak ada. Makanya kadang aneh ya ngeliat orang-orang pacaran sekarang tuh betul-betul ribut, gampang ngomong putus, KDRT gitu kan. Nah ini justru waktu pacaran sih enggak, aman-aman dan happy-happy aja, ngomong juga nyambung gitu. Justru udah menikah baru nggak nyambung. Jadi awal-awal tuh kayaknya benar-benar kayak di dunia dongeng lah ya, enak. Ya kayak ibaratnya kayak Cinderella lah, aku gitu. Semua transparan, termasuk soal keuangan gimana? Suami juga transparan ke Ibu atau gimana? Dulu awal-awalnya gaji itu diserahin semua. Dan termasuk juga kan kalau kita kan jadi hitungnya Cynthia ya namanya angpau kan cuma buat suruh-suruhan aja, buat happy-happy aja gitu kan. Ya terbuka semua ya, berapa penghasilannya saya tahu ya. Karena ada bonus juga ngasihin, ada bonus katanya gitu. Sempat berapa tahun tuh Bu terbuka keuangan? Ya ada beberapa tahun lah. Ya enak-enaknya rumah tangga, jujur-jujurnya rumah tangga, ngerti-ngertinya duitnya, ngerti-ngertinya ampaunya ya 3 tahunan.
Oh, jadi benar-benar laporan bukan keuangan juga semua ibu yang pegang ya, ibu yang ngatur keuangan ya. Betul. Nah, jadi suami kalau misalnya dia mau makan, mau transfer tuh dia minta ke ibu atau gimana? Enggak, jadi dia sudah punya budgetnya sendiri gitu. Pisahin. Gitu. Oke. Jadi udah nggak ya, kecuali kalau misalnya ada yang urgent lah kayak gitu. Pokoknya intinya terjamin dia benar-benar ya ada care lah ke ibu suami. Ya, jadi kadang-kadang juga ya kalau misalnya dia pulang kerja kadang-kadang suka bawain makanan juga kayak gitu. Ya kalau pergi biasa kan, ya dia kasih kiss dulu ya. Romantis ya. Romantis. Saya ulang tahun aja dulu yang awal-awalnya juga bawa bunga loh. Oh, kayak kita. Gitu kan. Nah, ya ada berapa kali lah ya ulang tahun juga setelah menikah ada bunga gitu. Kalau wedding anniversary dirayain nggak? Ada juga ya. Awalnya juga ada gitu. Ya manis lah pokoknya. Manis lah kayak gitu. Ya. Ada juga bunga tapi bunga bangga gitu. Oke, semuanya pokoknya kelihatannya smooth indah, lancar, ya harmonis ya. Akhirnya pada satu ya titik di mana ibu merasakan mulai ada perubahan masalah itu pas kapan, di titik mana Bu? Setelah menikah itu dan ternyata kan ada promosi dari kantor ya kerjaan dan sampai akhirnya suami menjadi kepercayaan bos. Nah, dan di situ itu anak udah berapa Bu? Itu kepercayaan bos sudah anak 3 ya. Dan anak 3 ya, yang kecilnya masih baby lah saat itu ya. Nah ya, dan sejak itu awalnya sih kalau dia ada bawa mobil baru gitu kan, terus memang sih kalau suami saya nggak tahu ya, sukanya mobil second gitu kan ya. Nah tapi kan ya masih bagus gitu kan. Nah karena biasa dia paling mantan nanti kalau ada yang temen gitu ya sama dia dijual lagi gitu kan. Nah saya lihat ini mobil baru gitu, mobil siapa nih sebelahnya gitu kan. Terus ya mobil kita dong gitu kan ya. Udah setelah itu kalau ditanya ini mobil siapa nih, ya mobil gua gitu. Udah mulai ini. Udah mulai ya. Dan juga ya karena setiap perkara saya tanya, ada perkara apapun saya tanya, dia nggak pernah mau jawab. Jadi dari dulu atau pas sejak masalah demi masalah gitu dia nggak pernah jawab, nggak pernah yang menjelaskan. Jadi akhirnya kan ya kayak ya sebelum saya dipakai Tuhan seperti ini, jadi saya kayaknya seakan-akan saya cenayang gitu ya, yang bisa membaca hati dan pikirannya dia gitu kan ya. Nah terus ya pas waktu saya tahu dia juga ada ngasih ke mamanya gitu ya. Nah, saya juga bilang gitu kan, memang mama saya nggak pernah minta gitu. Mama saya berprinsip, lu orang cukup, itu cukup bagi gua. Ya, kalau lu mau ngasih, gua terima, gua minta enggak. Ya. Nah, akhirnya saya bilang sama suami saya, ya kita mau dong sekalipun mama kita nggak minta ya, sekurang-kurangnya buat happy aja lah gitu ya. Terus saya bilang, lu kan ngasih ke mama, saya bilang gitu. Nah, ke mama gua gimana, mau ngasih nggak, saya bilang gitu. Nah di situ udah mulai juga gitu kan, lu mau gua duit dari mana, katanya gitu kan. Terus ya udah. Jadi saya orangnya juga nggak mau perpanjang-panjang, kalau udah nggak mau ribut lah ya. Terus ya udah, saya bilangin gitu, udah nggak usah pakai urat leher lah, saya bilangin gitu. Mama gue juga nggak minta, saya bilangin gitu. Dari guanya yang mau ngasih mama kan, karena lu juga kan ngasih ke mama ya kurang-kurangnya kan ya nggak sebanyak yang lu kasih ke mama juga, mama gue juga happy lah, bilangin gitu ya kan. Nyenengin orang tua kan nggak ada salahnya, saya bilangin gitu. Nggak ngejawab lagi. Udah sekali waktu pas lagi di rumah mertua. Nah ini tujuannya uang ini untuk siapa saya nggak tahu. Nah dia bersandar di pojok lemari, mungkin dia kirain saya lengah. Jadi sejak itu saya terbiasa membaca gelagat-gelagat yang ada gitu kan. Ini orang kenapa nih berdiri di pojok lemari ya lama. Terus udah
Nah saya gini, padahal kan mata saya begini gitu kan. Terus kalau nggak kan ada bayangan TV kan kelihatan tuh kan. Nah ya udah nyelipin, oh ya. Terus udah pergi, ya udah saya datang itu lemari gitu kan, liatin, oh duit, ya udah. Padahal gitu. tadinya bilang nggak ada duit ya. Jadi udah, ya udah. Terus akhirnya dari rumah saya tanya, ya tadi teh duit apa? Cuma gini doang, nggak jawab apapun. Pokoknya apa yang saya tanyakan, rasa ingin tahu saya itu saya nggak pernah dapat jawaban sampai hari ini. Ya ibaratnya juga sampai ampau pernikahan juga saya nggak tahu berapa saya dapat. Maksudnya tanpa pernikahan apa? Ampau pernikahan. pernikahan. Oh, Jadi waktu pas menikah nikah, ya. itu. Saya nggak Dihitung tahu. siapa itu? I don't know gitu Kalau kan. kita kan dihitung di depan kita ya bareng-bareng ya. Yang pastinya yang kalau yang dari saudara saya kan ngasihnya langsung ke saya. Ya untungnya ngasih langsung ke saya, ada yang ngasih perhiasan juga gitu. Tapi kalau yang di pesta itu saya, yang ampau uang saya nggak tahu. Tapi yang kado ya kalau zaman dulu kan gelas, termos gitu kan. Nah itu dibawa pulang. Oh, kelihatan lah istilahnya tahu lah. Nah terus kita dapat sebetulnya dapat 2 kulkas, dan 1 kulkas masih ada di rumah mamanya. Nah terus saya tanya, itu kulkas nggak dibawa pulang? Saya bilangin gitu. Terus dia bilang ya ntar aja katanya gitu. Nah kan mumpung saya kan belum ada mesin cuci nih, saya bilang, nah, teman dia kan punya tuh toko elektronik, dan belinya juga di sana gitu. Teman lu kan yang jualin ini elektronik, ya udah kulkas yang itu kembaliin ganti sama mesin cuci aja katanya. Ya, ntar aja katanya. Pas di sana saya ngeliat kok kulkasnya udah dibuka di rumah adenya gitu, udah dipakai, udah diisi gitu. Sudah, ya udah. Ya saya bilang dah. Terus kan mesin cuci belum jadi beli juga kan. Terus saya bilang, itu mesin cuci gimana? Saya bilangnya gitu. Udah diem aja. Udah akhirnya suatu saat akhirnya beli. Ya, tapi nggak langsung ngomong gitu. Tapi itu saya ya jadi iseng aja saya gitu kan. Pas dia mandi saya koprekin dompetnya gitu kan. Ini ikutin siapa? Saya bilangnya gitu kan. Ini beli apa gitu. Nah di situ udah mulai nada tinggi ya. Terus saya bilang, itu mesin cuci katanya. Terus oh santai aja lagi. Saya bilangnya gitu kan. Nah ya udah. Nah, akhirnya terus saya ngomong, itu kulkas kok dipakai, saya bilang gitu kan, kok nggak ngomong ke gua kan sekurang taruh kata lu kan kokonya, tapi kan gua kan ibaratnya kan gua punya hak itu, saya bilangin gitu, ya nggak mau ngomong gitu. Ya udah, ya ada suatu saat ya waktu anak saya yang gede itu masih baby, ya sudah tidur waktu di rumah mertua, udah tidur, saya ke teras. Akhirnya saya duduk di ruang tamu. Di ruang tamu kan disekat sama lemari aja ya. Ya terus ya kedengaran lah mereka berbicara, ada mamanya, ada saudaranya. Gaji jangan dikasihin semua ke istri, nanti habis. Ya mau perlu habis. Ya mana tahu nanti orang tuanya minta terus katanya gitu kan. Saya langsung gini. Kedengeran sama ibu. Kan cuma disekat lemari doang. Iya. Terus saya bilang, aduh, dalam hati saya mak bapak gua nggak pernah minta duit. Saya bilang gitu, mak bapak gua mah masih kerja gitu kan. Terus udah, ya dalam hati saya kita lihat ya pada waktu itu, ya kita lihat siapa yang akan habisin lu. Ya udah gitu. Udah akhirnya ya bilangin ya mama masuk PJGO sebulan cukup katanya. PJGO ya iyalah tahu sama tempe gitu kan ya. Udah akhirnya ya udah pas bulan barunya suami saya ngasih duit segitu. Saya bilang, ini uang apa? Saya bilangin gitu. Nah iya uang dapur. Ya udah gini aja ya, gua nggak mau terima tuh duit. Lu sebelum kantor lu belanja dulu sayur, lu taruh di dapur, gua masak. Nggak ada sayur, gue nggak masak. Saya bilangin gitu. Oh ya udah, oke aja katanya. Dalam hati saya lagi, gue pengen lihat berapa lama lu bisa
Ya kan barang-barang sama ibu-ibu dasaran kan yang di roll gitu kan. Nah akhirnya ya cuma 3 kali ya sanggupnya gitu kan. Dan selanjutnya ya udah bikin daftar katanya gitu kan. Ya udah saya bikin daftar belanja. Wah nggak mungkin segini. Ya udah sebilangnya itu udah. Gua pokoknya bagian dapur aja. Listrik lu yang bayar, uang sekolah anak yang lu yang bayar sebilangnya gitu. Ya kalau sama uang sekolah, ya gua tambahin uang sekolahnya gitu kan. Nah tapi tetap aja. Nah harus diminta, gitu kan. Harusnya kan kalau bulanan kan udah ngerti aja tanggal lu gajian udah kasih aja gitu kan, nggak perlu. Iya. Ada uang nggak? Gitu aja terus gitu. Dan mati pembantu aja nggak gitu-gitu amat gitu kan ya. Nah akhirnya ya udah. Nah akhirnya saya berpikir daripada gue minta-minta terus begini ya. Dan saya kan memang dari kecil suka bikin kue. Nah, jadi akhirnya saya bikin kue. Ya, saya sehari saya bisa bikin 15 macam. Saya sendiri bikin, nggak ada pembantu, nggak ada siapa. Saya bikin. Ya, awal-awalnya dulu cuma 1 bolu kukus. Ya, saya taruh di kantin sekolah anak. Jadi dari anak sekolah, antar anak sekolah waktu itu TK kan ya. Titip. Ya, titip di kantin. Puji Tuhan laku gitu kan. Nah akhirnya ada cicil beli bikin satu. Nah akhirnya itu tadi saya punya mobil Panther ya kan, saya bikin 15 macam. Ya udah saya gelar di mobil tuh saya lipat kursi kedua yang tengah belakang susun ya serba ceceng gitu. Yang bolu seloyang saya potongin. Ya pokoknya serba ceceng kalau bikin sus. Nah susnya dulu, nah pagi-pagi tuh jam 3 saya sudah bangun lagi. Tidur jam 12, jam 3 bangun lagi. Capek. Ya. Tapi puji Tuhan ya. Sekian lama saya begitu kan, jadi saya tuh nggak hanya dagang kue. Dan setelah anak saya sekolah, saya ngelesin anak-anak, ngelesin bahasa Inggris di garasi rumah. Waktu itu saya cuman 25.000 1 bulan. Ya, padahal sebetulnya nggak ada les yang segitu kan ya. Tapi karena saya berprinsip, ya anak-anak saya juga anak saya juga waktu itu masih baru anak saya juga ikut belajar gitu. Ya, jadi udah saya memang nggak pusing masalah. Ya begitu bertahun-tahun bertahun-tahun ya karena energi negatif itu saya olah menjadi yang positif, tetapi tetap amarah itu nggak padam. Menahan amarah jadi energi negatif itu memperbudak saya gitu. Jadi saya nggak ada lelahnya, nggak ada ngantuknya, nggak ada capeknya. Karena ingin membuktikan diri mampu. Ya, nggak ada lu gua juga hidup. Gitu. Iya. Masa sih ibaratnya lu bikin gua ngemis, ya. Iya, betul. Gua nggak ada lu gua juga hidup. Gitu. Nah, sejak ibu sibuk dengan itu ya dagang terus itu berarti kan ibu aktivitasnya jadi lebih penuh. Suami melihatnya seperti apa? Ada perasaan perhatian atau empati tambah gitu? Kasihan? Nggak ada sih. Diam aja gitu diam aja gitu. Dan bahkan pas sekali waktu deadline uang sekolah anak harus bayar ya, karena kalau nggak bayar tuh anak kan belajarnya di depan pintu sekolah. Ini saya minta gitu kan, sudah. Nah di situ dia marah, tahu gue nggak ada duit. Nah, dia ambil semua loyang saya dilemparin ke jalan. Oh my god. Terus saya bilang kayak gitu, ya udahlah, saya bilang gitu. Ya biarin aja ada anak belajar besok di depan pintu, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa juga, biar anak juga tahan banting, saya bilang gitu. Tapi hati saya nangis, bilang ibaratnya lu jahatin gue sih nggak masalah, lu jangan jahitin anak gitu. Ya, jadi kalau saya ngelihat anak saya diperlakukan gitu, saya nggak terima gitu. Nah terus akhirnya ya saya kumpul lagi tuh loyang. Nah terus saya bilang ya ini ngasilin makan loh, saya bilang. Nah terus udah diam aja. Ya akhirnya ya keluar juga duitnya gitu. Setelah drama. Ya drama lah pokoknya, itu penuh dengan drama gitu. Untung udah zaman dulu belum musimnya drakor gitu ya. Nah gue udah drakor dulu gitu ya. Nah
begitu terus. Jadi setiap istilahnya mau mau minta duit atau masalah uang selalu harus drama-drama dulu, baru dia keluar uangnya. Dan kalaupun saya maksain, ya dia bilang udah nggak punya duit. Kalau saya maksain tuh di kantong apa? Saya bilangnya gitu kan. Ya udah dia ambil, dia lemparin ngasihnya. Saya ambil. Nah sekali waktu anak saya yang gede sudah besar, dan itu dia lakukan depan anak. Dia mau sekolah, anak mau sekolah. Nah dia lempar anak, saya mau ngambil, mama jangan ambil katanya. Dia yang ambil. Dia liatin aja saya. Dia liatin tuh anak, dia liatin saya. Anak ngambil, dia si anak bilang, nih Pak, kami nggak perlu uang papa. Mama masih bisa dagang cari duit. Mama masih bisa ngelesin. Tuh anak yang gede. Makanya ya kalau dilihat ya dia membela harga diri mamanya juga ya. Ya, pernah juga dulu waktu dia kelas 3 kelas 3 SD. Dia kan saya bikin kue gitu kan. Nah, pulang sekolah dia ngomong, "Mama, udah nanti ini kalau yang ada nanti setelah pulang sekolah nanti saya keliling ya jualin," katanya. Keliling jualin kue, nanti bapak lu yang marahnya ke gua, sebilangnya gitu. Terus bilang enggak, bilangnya gitu. Enggak, kamu belajar. Ya, masalah dagang itu urusan mama. Masalah apapun pokoknya kamu jangan ikut campur. Bilang, anak-anak jangan ikut campur apapun yang ada yang terjadi sama mama papa, sebilangnya. Pokoknya kalau kamu sayang mama, kamu belajar yang benar. Itu aja harapan mama. Kamu bahagia, itu kebahagiaan mama. Ya, bahagia mama lihat kalian jadi orang sukses. Mama percaya kalian nanti jadi orang sukses. Ya, tapi ingat tetap rendah hati. Begitu. Iya mah kata saya. Ya terus ya begitu terus. Nah, suatu saat kembali lagi. Waktu anak saya masih kecil, ya kalau saya ke rumah mertua, ya kan mainnya saya cuma rumah mertua. Nggak punya saudara kan saya di sini, di Bandung. Ya itu pas jam makan, untung aja saya suka bawa makanan gitu kan untuk anak gitu. Udah makan belum? Belum mah sebenarnya gitu. Mau makan apa tuh? Mama nggak masak. Oh nggak apa-apa mah saya bawa kok, saya bilangin gitu. Ya saya bawa kasih makan. Udah ambil mau habis tuh anak saya makan, datang anak perempuan sama anak-anaknya. Ya kalau mau bilang cucu dalam cucu luar, anak saya cucu dalam dong. Iya kan? Iya. Nah anak-anak datang. Udah makan belum? Belum mak. Ya udah tuh mak masak bakut tuh. Ini anak gue baru 3 sendok nih, tadi bilang nggak masak ya. Iya nggak masak ya. Udah diem aja saya. Sorenya waktu suami saya jemput, nah karena suami saya dipanggil Dede ya di rumah. Dek, udah makan belum? Belum. Udah tuh mama masaknya ini bakut. Ya, ntar. Suami saya ambil, terus ngomong ke saya, makan dulu Gi, habis itu pulang, katanya gitu kan. Ya kan kalau saking godoknya tadi ya, saya ambilin dagingnya semua. Iya. Kesel kan tadi. Nggak lihat. Nggak lihat kan. Kelihatan juga biarin aja biarin gitu aja, ya kan. Gitu. Suami ya. Akhirnya ya udah saya makan aja gitu. Nah, setiap waktu begitu, setiap waktu. Tapi saya nggak pernah cerita sama suami saya ya kalau hal itu terjadi. Perbedaan antara gitu kan. Terus suami saya nggak pernah tahu tentang hal itu. Ya jadi makanya kalau saya bawa anak, saya pasti bawa makanan buat anak gitu. Ya, Ibu, saya mau dengar bagaimana suami kemudian jadi dari yang royal, kemudian jadi sampai seperti itu di dalam keuangan kepada Ibu gitu ya kan. Apa sih trigger atau hal yang membuat tuh dia kok jadi berubah drastis gitu loh Bu? Ya saya sih kalau menurut analisa Ibu. Iya kalau menurut analisa saya sih ya karena kan banyak hal yang harus ditanggung sama suami saya. Cuman karena ini kan tidak komunikatif ya dan tidak pernah saya diikutsertakan dengan persoalan-persoalan pribadi terutama untuk dalam hal keluarga besar. Ya saya tuh nggak boleh tahu apa-apa.
Ya, ada pernah sekali waktu ada satu kasus lah di dalam keluarga itu ya tentang saudara dia. Nah, pas waktu itu saya nidurin anak nih ya, nidurin anak, terus saya ikut nimbrung ke sana. Nah, ada salah satu kakaknya keluar, terus nggak lama kemudian manggil, anaknya nangis katanya gitu. Saya kirain juga nangis gitu kan. Akhirnya saya keluar, enggak, anak saya masih tidur gitu kan. Di situ saya, oh berarti gue nggak boleh tahu apa-apa nih gitu. Udah. Jadi intinya kalau ada persoalan apa-apa di dalam keluarga besar yang melibatkan dia, saya tuh nggak boleh tahu. Ya, nah, tapi akhirnya hal-hal gitu saya dapatkan dari nyanyian-nyanyian yang lain gitu kan. Nah, akhirnya kan istilahnya ke siapa berapa, ini dia nanggungin apa, itu saya dapatkan gitu, dan nominal yang keluar itu saya juga tahu gitu dari nyanyian-nyanyian yang di pinggiran gitu. Ya karena kan mereka kan satu, sementara kan saya nggak boleh tahu apa-apa. Nyanyian gitu. tuh dalam arti tuh kayak gosip ya, desas-desus ya. Oke. Nah, jadi ya inti bagi saya sih sebenarnya nggak masalah dia mau bantu saudara dia, asal rumah tangga dicukupkan. Betul. Iya, keluarga inti dong. Iya, untuk keluarga inti. Jadi jangan saya minta uang dapur, anak minta jajan, selalu ngomong gampang nggak punya uang gitu. Sementara di pihak keluarga besar di saat ada yang diperlukan, sebut aja nominalnya berapa itu langsung keluar. Ya. Berarti hubungan keluarga besar dengan ibu sebenarnya nggak cocok-cocok banget ya, kalau boleh dibilang ya. Cocok nggak cocok ya itu tadi. Karena masalah itu jadi membuat jurang pemisah juga ya buat ibu ya. Iya. Karena kan memang nggak ada keterbukaan seperti itu kan membuat kita sebagai istri kan sakit hati juga sih. Suami itu banyak ya untuk mensupport keluarga besar dan tanpa juga dikomunikasikan ke ibu, nggak diinfo. Yang lebih parahnya malah ditekan lagi istrinya ya. Keuangan keluarga inti nggak dipedulikan malah ya. Dan anehnya waktu ibu cari duit, mau cari uang itu aja malah nggak disupport juga. Itu saya bingung juga sih. Kan saya kan pikir kan ya, dagangan saya kan sudah rame, ya kan, dan juga les udah banyak juga anak-anak dari sekolah anak saya gitu. Saya minta dibeliin ruko gitu, dekat rumah juga lah gitu, ada memang sih di jalan raya. Nah, saya ceritanya pengen bikin bakery, ya kan sekurang-kurang kan juga tersupport juga dia kan. Nah, terus ya bilangnya nggak ada duit. Padahal waktu itu zaman itu kan ruko ya sekitar 60-70 juta kan. Ada harusnya. Ada harusnya. Nah terus saya bilang ya udah kalau nggak ada ya udah kan ada punya sebidang tanah tuh. Saya bilang udah kalau nggak gimana itu dijual, dibeliin ruko ngacok katanya gitu kan. Dasar tua goblok. Nah itu nama Tuagong itu setiap hari. Waduh. Setiap hari makanan saya. Maaf, tuagong itu artinya apa ya? Saya kurang. Oh iya. Ya, tuagong itu ya orang paling gobloknya lah. Oh, bahasa ini ya. Nah, bahasa Chinese gitu. Pokoknya tuagong goblok sih. Gitu kan kalau orang kebun binatang keluar. Oh iya, tiap hari makanan saya itu ya. Ya melebihi dari dosis dokter. Jadi overdosis udah OD saya. Ya. Setiap hari jadi mental saya tuh ya udah ya. Nah akhirnya ya saya ambil positifnya aja ya. Oh dia nggak mau ngerepotin gua, udah gitu. Ya saya ambil positifnya aja karena mama saya kan selalu nanamkan hidup itu harus positif gitu. Ya udah gitu. Nggak mau ngerepotin dalam arti utang budi sama suaminya, maksudnya gitu? Nggak mau bikin dia lebih sibuk. Nggak jadi ya nggak supaya saya nggak ada sibuk-sibuk lah, jadi ya jadi istri yang baik saja gitu kan gitu. Jadi waktu ibu pernah cerita yang waktu ibu tuh pernah sampai dihantam palanya di dashboard, itu pas kapan? Pas kenapa tuh? Nah itu tuh saya juga nggak tahu kenapanya gitu kan ya. Pas waktu itu anak saya yang nomor 2 waktu itu masih umur 3 tahunan ya, 3 tahunan. Dan saya punya baby ya, baby kurang lebih 6 bulanan ya kalau nggak salah. Nah pengen pipis gitu kan, nah mama pipis, ya udah saya bawa. Nah pas saya pegang anak kedua ini, nah pas suami juga lewat gitu, kesenggol lah jempol kakinya dengan kaki saya. Nah itu, nah di situ kan ada
ada mama, ada ke saudara dia kan. Saya cuma lihat di depan mertua ipar. Iya, depan orang banyak situ. Saya cuma lihat begini tanpa kata-kata. Saya bawa anak saya ke kamar mandi, udah beres. Saya cuma bilang pelan-pelan, yuk kita pulang. Ya, saya kumpulkan barang-barang langsung. Ya, yuk pamit tuh sana sama mama. Oh, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya masuk di mobil. Waktu itu kita punya Mazda putih itu yang sport ya, 526 apa? Pokoknya itulah gitu ya. Nah, begitu masuk udah jalan mobil, nggak berapa jauh udah nggak ada hujan, nggak ada angin gitu, langsung kepala saya ditarik, makin namanya orang yang penuh dengan emosi ya terus gimana gitu kan. Saya bilang aduh, saya bilang udah saya bilang gitu kan. Tetap aja anak saya yang kedua udah nangis teriak-teriak karena udah playgroup kan, udah diajarin berdoa gitu kan. Papa udah jangan, udah papa berhenti gitu. Oh iya, berkali-kali tuh. Iya, sepanjang jalan gitu sampai dapat belokan. Oh my god. Kan saya kan nggak bisa lepasin baby dong. Iya. Nah, terus udah pas belokan baru berhenti. Saya kira itu sudah. Nah, udah jalannya lurus lagi, ngambil lagi. Yang tadi di dashboard sekarang di jendela. Oh gitu. My god, udah kayak apaan? Samsak. Ya. Mungkin dia lampiaskan karena kan mungkin dia mau sama waktu dengan orang tuanya, ajak pulang, marah. Tapi nggak bisa cara kayak gitu. Iya. Nah, tapi kan juga istilahnya kan, ya sekurang-kurangnya saya kan punya harga diri dong. Iya. Gitu kan. Nah, kalau mungkin pada saat itu dia tidak seperti itu, mungkin saya nggak akan ajak pulang. Atau dia minta maaf buru-buru ya? Iya. Sepanjang umur dia sampai hari ini nggak pernah minta maaf. Apapun, sekemanapun dia yang salah, tetap saya yang harus minta maaf. Oke. Dan itu waktu di Jambak gitu, itu pertama kali kena fisik atau kan selama ini kan verbal abuse ya? Nah, itu pertama kali. Pertama kali itu ya fisik KDRT-nya ya. Betul. Nggak tanggung-tanggung lagi langsung. Kalau orang langsung. Kan ada pemanasan dulu, tampar dulu satu. Ini langsung bok gitu. Itu langsung. Itu saya suka sakit kepala kurang lebih 3 tahunan. Gara-gara itu ya. My god, berarti kenceng sekali. Bukan kenceng lagi. Aduh Tuhan. Ya gimana aja kalau laki-laki yang sedang emosi, ya, dengan segala kegeraman yang ada, seperti apa rasanya? My god. Mau coba? Dong. Itu sampai. Tapi anak saya juga nangis-nangis, teriak papa udah jangan panggil Yesus nggak didengerin gitu. Anak saya yang gede juga cuman diam melihat, ya. Nah jadi itu yang mereka lihat gitu kan. Jadi dia nggak peduli mau di depan anak kayak apa dia. Dan peduli. Itu pertama kali, and then untuk selanjutnya gimana? Dia makin sering main tangan begitu atau cuman itu aja? Cuman itu aja. Selanjutnya cuma verbal abuse sama menekan secara ekonomi ya. Iya, cuma pernah ada mau ninju, cuman nggak jadi. Ya, kadang-kadang ini, saya pasang badan. Jadi, jadi kalau pas itu karena minta uang. Iya. Bagi dong, udah mau bayar listrik. Begitu emang. Aida tahu uang lagi nggak punya duit, goblok sia anjing. Padahal gitu. Uang berlimpah. Mau bayar listrik, saya bilang gitu. Padahal listrik bareng loh. Listrik bareng, rumah tinggal bareng, kok nggak mau bayar, bingung ya? Terus nah pas kali waktu itu, ya kalau dia mau pas gini, saya pasang badan sopat. Aduh, pusing banget ya rumah tangga. Pas sekali waktu, dia mau hantam saya juga, itu entah kenapa dalam hati saya gitu, belum mengerti Roh Kudus lah ya waktu itu, tapi saya tahu itu Roh Kudus, udah diem gitu kan. Terus udah cuman dalam hati, gue diem, gue bego, gue bonyok nih gitu kan. Tapi nggak tahu di sini tuh bilangnya diem gitu. Terus udah, ya udah, saya diem nggak ngelawan. Itu anak-anak saya yang tidur bangun. Yang baby ngerangka, pegang, terus saya ambil, saya gendong. Terus anak saya yang kedua pegang saya, papa jangan, di tangan udah begini. Terus anak saya yang gede biasanya ngelihat apapun yang bapaknya kerjakan kan nggak pernah bereaksi. Sekali ini bereaksi.
Dia berdiri depan saya, pukul saya saja papa. Ya. Akhirnya dia turunin tangan, ya. Nggak jadi. Ya, apakah pada waktu itu ya, waktu itu ya besoknya dia gatal-gatal badannya, ya apakah karena itu karena kasih karunia Tuhan atas saya, ya sampai dia juga berobat ke dokter juga, nggak sembuh juga, dan tapi akhirnya berhenti sendiri gitu. Apa maksudnya? Gatal-gatalnya gitu. Oh, jadi dari yang sejak itu gatal-gatal gitu ya. Waduh, kayak udah kena teguran Tuhan ya. Sepertinya gitu kan. Waktu itu kan belum dalam anugerah Tuhan gitu kan. Kayak Firaun gitu. Itulah gitu ya. Jadi pasti saya bisa bayangin tuh ya, maksudnya awalnya enak-enak, lancar semuanya itu, kemudian dimulai diwarnai dengan tekanan-tekanan, perlakuan yang berbeda dengan keluarga besar, terus kepada keluarga inti, bahkan apa ya, kata-kata yang benar-benar kasar ya, dan tiap hari lagi ya, belum lagi. Dan juga pernah diusir. Apa lu nggak suka lu pergi lu. Nah, saya jawab. Kalau dia ngusir, saya jawab, saya nggak pernah tinggalin rumah. Saya jawab, enak aja lu ngusir. Ya. Lu ingat nggak waktu lu ngedeketin gua bilang apa? Ya. Kalau lu udah punya cewek, lu jangan cari gua. Ya, gua nggak mau ribut sama cewek karena cowok, saya bilang. Tapi kalau lu udah jadi laki gua, jangan harap lu bisa lepas. Ya, lu atau gua dulu yang mati. Ya. Jadi lu mau usir gua, bilang matiin dulu gua. Saya ambil pisau. Nih. Ya, jadi setiap kalau dia ngusir saya bilang seperti itu. Dan dia ngajar. Oke, jadi benar-benar tuh kalau saya bilang sih bisa bayangin sebenarnya ibu kayak udah mati rasa ya dengan perlakuan dia seperti itu ya. Jadi ibu jalanin rumah tangga tuh sebenarnya kayak buat anak doang kali ya. Sebelum saya dalam kasih karunia, dalam kasih karunia, saya maaf, waktu itu kerohanian ibu maksudnya masih ke gereja? Belum ya, belum. Suami apa saya lagi? Sudah lama nggak ke gereja, habis ya udah ngapain sih ke gereja? Hidup tuh kayak gini, kayak neraka aja. Ya nggak, karena ya orang bilang kalau ke gereja ya kayak ya surga lah gitu ya, gitu ya. Tapi kok Tuhan ngapain gitu kan? Ya akhirnya saya udah lama nggak ke gereja, gitu kan. Nah terus udah jadi ya. Jadi udah di dalam kerumitan rumah tangga seperti itu ya, nggak cari Tuhan. Aduh, udah kayak neraka ya. Neraka, pokoknya neraka aja hidup saya. Iya ya. Tapi gitu. maksud saya, ibu bisa ya sampai begitu bertahan tuh? Ya karena kan saya udah punya prinsip hidup kawin cuma sekali. Kan saya kan waktu suami deketin saya dulu kan saya bilang udah janji lah ya. Dan juga kan ya itu tadi puji Tuhan ya, orang tua saya sekalipun bukan orang yang rohani banget gitu, tetapi nilai-nilai kehidupan itu ada. Ya kalau lu berani kawin, lu harus bisa mempertahankannya, nggak ada kata cerai. Ya kayak gitu. Hal itu juga, nah itu bukan hanya karena mama saya mengajarkan ya, karena dulu kan ya walaupun istilahnya nakal-nakalnya saya juga ke gereja, pokoknya ke gereja udah tahu ini khotbah baru datang sebelum beres, saya udah pulang aja gitu kan. Jadi dari tempat itu yang pasti ya gak ada cerita kawin cerai bagi saya gitu. Jadi nah itu satu prinsip saya, dan kedua saya ngeliat anak-anak saya. Gitu. Iya. Tapi ngeliat suami kan udah kayaknya udah hopeless. Tawar, udah hopeless. Nah, akhirnya sampai di titik mana sih ibu tuh sepertinya, apakah ibu menyerah atau apa malah dengar-dengar ibu ada pembalasan ya kepada suami ya? Karena seperti itu, coba. Ya. Nah, puji Tuhan akhirnya ada teman saya gitu ya, mulanya datang ngajak ke gereja. Terus lu kayaknya orang stres deh, kata siapa stres, bilang gitu kan. Terus ayo ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya mana Tuhan, saya bilang gitu. Nggak ada Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan makan damai, saya bilang ini gua dapatnya neraka mulu, saya bilang gitu. Ya ada tuh ke gereja, enggak, bilang gitu. Nah bawa hamba Tuhan gitu kan ya. Terus udah ketok-ketok saya lihat, ngapain lu? Saya bilang gitu ke teman. Dia nih ada bapak pendeta katanya. Emang pendeta lu udah bener hidupnya? Ya, terus si
apa namanya pagar kan nggak digembok, saya ambil kunci saya gembok. Gua nggak perlu pendeta, gua perlu damai, gua perlu tenang. Iya, emang pendeta bisa kasih damai? Ya gua tanya lu, pendeta lu udah damai belum hidupnya? Malah tanya balik ya. Terus tapi teman saya ini nggak nyerah. Ya, berapa hari lagi datang lagi, saya lihat itu, oh pagar udah digembok, dia pintu terbating, pang gitu. Udah pokoknya ada nggak Tuhan-Tuhanan lah. Nggak ke gereja pokoknya lah ya intinya lah ya. Nah karena udah ini sudah berudak, kebenciannya udah sampai ke ubun-ubun, ya. Nah kenapa? Begitu suami saya ke kantor, anak-anak sekolah, udah saya duduk di depan kaca. Aduh Tuhan, ngomongin aduh Tuhan, hidup kok kayak gini-gini amat sih. Kapan benernya? Kapan beresnya? Udah ngoceh sendiri ya? Terus udah sampai saya bilang, ini bukan suami saya Tuhan. Ini bukan. Saya mau suami saya yang dulu. Yang waktu saya kenal, ini bukan. Terus udah, kalau Tuhan nggak bisa kembalikan suami saya yang dulu, sedang jangan harap gue masuk gereja. Jadi gituin sama saya. Pokoknya saban hari ngomong tuh sama kaca. Akhirnya itu tadi kepahitan yang mendalam, pikiran yang sudah tumpul. Jadi kan kepahitan tuh bikin pikiran tumpul. Iya. Ya udah, jadi setannya ngomong, ya masalah nggak beres-beres, habisin biang masalahnya selesai. Gitu. Karena toh udah upaya bunuh diri 3 kali. Ibunya? Iya. Saya udah upaya bunuh diri 3 kali tapi nggak jadi aja gitu. Ini kan ada bekas pisau sini nih. Mana? Di sini. Ini. Mana? Nggak kelihatan gue karena sinar lampu kali. Ini nih. Oke. Terus yang keduanya saya berupaya untuk gantung diri. Aduh. Mungkin karena pakunya kurang dalam kali ya. Ya, pakunya kurang dalam lepas gitu. Kan dulu kan udah jadi udah begini. Saya kan dulu kan anak pramuka, jadi kita bisa nyimpul kan. Itu udah beli tali, udah bikin simpulan gitu. Pada paku itu saya udah beli segede gini loh. Saya gantungin di kusen gitu. Iya. Mungkin kurang tinggi kayaknya kalinya ya. Kurang tinggi, kurang dalam kayak pakunya. Nah, udah cek gitu kan. Terus Ibu udah ikat gitu ya. Iya. Dia ada di ranjang. Oh. Terus terus akhirnya saya ambil kursi udah masukin gini, saya udah tendang tuh kursi, udah nggak ada kayaknya udah enak gitu kan, kluk gitu. Padahal udah fly banget ya, udah fly, berharap lepas gitu ya. Gitu. Ternyata yang ada leherku 6 bulan sakit dia gitu, nggak bisa nelen gitu kan. Nah, so juga setan itu juga yang ketiga kali itu pengen bunuh diri, udah setan tuh ngeset lagi. Ya udah cari jalan yang rame gitu. Terus akhirnya tertuju lah saya di Jalan Setiabudi gitu kan. Dan sana akhirnya setan itu juga ngeset pegang uang logam. Nanti kalau begitu ada mobil kencang lewat, jalan lemparin duit kayak orang ambil duit. Oh iya, oke. Situ gambarannya. Kayak gini kan kalau mobil kencang kan udah nggak bisa ngerem lewat. Ya jadi kornet lah ceritanya kan. Udah gambaran itu sudah seperti itu. Ya udah, saya lakuin. My God. Pegang duit pakai logam. Iya. Nah, udah nungguin tuh. Mana? Yang maunya mobil yang paling kencang gitu, yang paling kencang gitu. Kalau yang slow aja kan percuma ya. Masih bisa gitu kan. Yang paling kencang tuh. Saya tungguin. Ya terus kalau nggak dari sini gitu kan. Saya lihat. Tapi kayaknya lebih enaknya dari arah Gerlong gitu kan ya, karena kan turun ya. Kalau dari bawah kan nanjak kan nggak mungkin kencang gitu. Terus udah jadi mata saya di sini. Udah ada Holden warna hijau. Waktu itu kalau saya ingat Holden gitu kan. Wah ini kencang. Ya udah saya perkirakan nih kan, ya udah. Akhirnya saya jalan pelan-pelan aja. Saya nggak jalan lihat mobil gitu, tapi jalan lihat gini. Itu udah rasa di tengah, saya jatuhin tuh duit. Terus udah waktu mau begini, itu udah gitu kan, berhenti 1 senti tuh dari kaki. Wow. Nah, tuh rasanya udah terbang juga tuh kan. Perasaannya terbang gitu kan. Terus udah akhirnya orang keluar dari sana Bu kenapa bu kayak gitu kan. Ya, gue nggak jadi mati. Jadi
si iblis tuh ngingetin lagi, udah coba bunuh diri 3 kali, ya lu nya nggak mati-mati, ya sekarang udah matiin aja biang masalahnya, bunuh gitu. Nah, setan tuh juga nggak mau kita juga istilahnya melakukan hal yang kecil juga, harus melakukan hal yang besar-besar kan. Ya udah sekalian ngesetin ya, lu pacok ya, terus potong-potong, dagingnya direbus, kasihin dagingnya, kasihin ke anjing. Nah, tuh tulangnya tuh dijadiin kerai jendela tuh. Seru banget sih. Ya, nah saya lakuin. Beli lihat panci, pancinya kecil. Terus kan badan suami saya kan ya kayak segede gini lah dulu. Nah, akhirnya saya beli panci, panci besar-besar. Beliin golok suruh asah langsung. Jadi beli khusus tuh. Wah, dia kan udah pilih kan, sok ini dulu tajemin, saya bilang gitu, saya sampai segini kan, terus ya dipikiran kan sekali bacok habis gitu kan. Kalau orang tajam, saya bilang pokoknya yang tajam. Suruh yang jual itu kasakin, iya. Terus udah saya rasakan ini sekali bacok asik gitu kan. Oh ya udah akhirnya siangnya saya pamit ke mama. Ya, terus saya bilang sama mama, ya Ma, ntar gue titip anak ya. Ya, saya nggak rela kalau anak saya diurus sama yang di sana. Saya bilang, yang pasti gue percaya didikan mama. Saya bilang gitu. Terus cici koko saya diam aja. Biasanya ini kalau ini udah kan mereka tahu kalau apa yang saya ngomongin saya jalanin gitu kan. Lu mau ngapain, kata si mama pas waktu itu. Enggak, gue udah capek. Gue udah bosen hidup, gue udah capek hidup, ya. Tapi gini, nanti kalau anak gue udah gede, nanyain mamanya mana, terserah mama mau jawab, bilang gue lagi ke luar negeri ke, mau kemana ke, atau bilang ya gampangnya supaya jangan ditanya-tanya, udah mati, dia bilang. Lu mau ngapain? Nah, baru kita enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Yang pasti gue titip anak-anak ya, bilangnya gitu. Lu jangan macam-macam lu, enggak, bilang gitu. Udah tenang aja. Karena waktu itu saya memikirkan, ya saya akan lakukan salah satu dari pilihan saya. Setelah saya eksekusi, apakah saya akan bunuh diri juga atau saya menyerahkan diri kepada polisi. Iya, itu aja. Karena kan kalau saya lari tetap ujung-ujungnya ketangkap juga. Iya. Iya kan? Lebih baik saya menyerahkan diri. Resikonya. Iya. Jadi saya sudah memilih dari 2 pilihan gitu. Ya, tapi setelah saya beresin semua, udah saya rebus, udah saya kasih ke anjing dulu, udah saya gantung-gantungin dulu, baru saya mengeksekusi diri saya kayak gitu. Nah, makanya saya bilang kayaknya dulu saya salah ngomong sama Tuhan kayaknya. Gitu. Apa tuh waktu itu salah ngomongnya? Kan kita tahu ya kalau orang nyenyak tidur ya, apalagi kalau orangnya ngorok ya. Kan suami saya kan orangnya ngorok tuh. Nah, saya lihat oh ini udah rada ngorok ya udah fly lah kayaknya, udah ke langit ketiga gitu kan ya. Nah, barang-barang tuh saya keluarin ya, udah siapin di dapur. Ya udah saya bawa nih golok nih. Waktu dulu kan masih rumah standar ya. Kita sudah. Saya masih mandang dia lagi. Gitu kan. Saya terakhir kali. Saya bilang, lu selama ini lu hancurin hidup gua nggak pernah susah sama orang tua, hidup sama lu kasih susah. Ya, bukannya lu kasih gua yang gua kan nggak pernah minta yang aneh-aneh, gua nggak pernah minta emas berlian, gua nggak pernah ini, gua nggak pernah itu. Tapi kenapa lu jahatin gua dalam hati gitu kan? Terus udah saya ngomong begitu, udah saya budalin semua di dalam hati lagi gitu kan. Ya udah, saya bilang gitu, lu nggak mau beresin masalah, udah gue beresin, lu lebih baik. Karena kan setiap ada masalah saya ajak ngomong nggak pernah respon. Jadi istilahnya itu kata-kata terakhir ibu si suaminya sebelum mengeksekusi. Gue minta penjelasan daripada lu nggak pernah kasih gue jawaban, gue sekarang ngawang-ngawang, hidupnya gue nggak ngerti. Ya, dibilang bini gue kayak simpenan. Ya, dibilang simpanan juga kagak, gitu kan. Dan akhirnya ya udah bilang gitu. Pisau udah di tangan. Ini udah di sini. Ya, satu ngegenggam ini kan karena marah ya. Marah menahan geram kan. Nah, ini udah gini nih.
ini posisinya udah seperti ini nih. Terus udah saya ngomong gitu di dalam hati, ngomel, saya budalin ngomelan saya yang tahun-tahunan ini. Akhirnya nah ujung-ujungnya nggak tahu tuh, misalnya Tuhan, gue udah nggak sanggup hidup kayak gini, ampun. Nah, jadi kalau mau eksekusi jangan ingat Tuhan dah, pokoknya bacok aja udah gitu kan. Kalau ingat Tuhan itu resikonya. Ya, bilang Tuhan, ampun, gue nggak sanggup hidup kayak gini. Kalau nggak salah tuh sampai 3 kali saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Gue udah kagak sanggup, udah nggak kagak sanggup. Sorry Tuhan, ampun. Udah ngomong tuh udah kekeraman, ini tangan udah begini banget kan, udah saking nggak tahan kan. Ini itu posisi gini, udah gini, nah posisi gini, ini nggak bergerak. Ini begini aja, saya enggak juga. Tiba-tiba ya, kan ada yang nahan ya. Iya, tahan gitu kan. Ya namanya dulu kan nggak ngerti ya mana Roh Kudus, yang mana Tuhan. Yang penting mah Tuhan aja gitu kan. Terus akhirnya ada kekuatan yang menahan aja gitu ya. Pada sampai saya sekuat tenaga dan saya. itu bukan ibu ya kan, emang ada kekuatan di luar ya, bukan dari ibu. Betul, dan apalagi kan yang keinginan itu kan udah menggebu-gebu ya, dan kan? Kemarahan tadi yang kumulatif sekian tahun gitu. Langsung terus, aja terus sampai gini akhirnya. Wah, sampai berapa lama tuh itu ibu pegang pisaunya itu, lawan-lawanan dengan suatu kuasa yang menahan ibu itu? Berapa lama? Ada kurang lebih 5 menitan. My goodness. Gini. Terus akhirnya entah kenapa nih, ya udah saya langsung lari ke dapur, saya kumpulin tuh barang-barang lagi, masukin ke gudang lagi, dan akhirnya nggak tahu ya. Sepertinya rasanya waktu itu kan belum tahu Roh Kudus ya. Sepertinya ada rasa suruh ke sana gitu, ada ke rumah seorang teman gitu. Jadi saya langsung ambil kunci, saya ke rumah dia. Saya nggak berpikir besok dia ke kantor atau enggak ya.